Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebi Safmaila Faizadinar dengan NIM 220512041115 dari kelas TIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian: network infrastruktur atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai hal konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologis. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka, open, atau infrastruktur tertutup, close. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, adapun contoh dari infrastruktur tertutup adalah private internet. Infrastruktur tersebut dapat beroperasi melalui koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless atau kombinasi antara keduanya. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau lebih komputer. Sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hubungan yang menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya sampai dengan sistem jaringan yang terhubung dengan sistem jaringan lainnya. Keamanan jaringan atau network security merupakan perhatian utama ketika membangun sebuah infrastruktur jaringan. Kebanyakan arsitektur menggunakan router dengan firewall terintegrasi, built-in firewall. Juga software yang memungkinkan kemudahan akses kontrol, data paket monitoring, dan penggunaan protokol yang diatur secara ketat. Keamanan jaringan juga dapat dikontrol dengan cara menyesuaikan network sharing properties pada masing-masing komputer, yang membatasi folder dan file untuk dapat terlihat oleh pengguna tertentu pada jaringan. Konfigurasi ini menggunakan perangkat dalam mode AP untuk menghubungkan klien yang terdapat dalam jaringannya. Perangkat dalam mode AP berfungsi sebagai hook seperti pada jaringan wired. Tetapi bedanya perangkat dalam mode AP memancarkan SSID supaya komputer atau perangkat lain dalam jaringan dapat menghubungkan diri. Pentingnya infrastruktur jaringan. Terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh dari infrastruktur jaringan yang sudah ditata dengan baik, seperti menurunkan biaya operasional, meningkatkan keamanan data perusahaan, memudahkan komunikasi antara semua departemen dalam suatu perusahaan, dan memastikan produktivitas perusahaan dapat tetap konsisten. Dapat disimpulkan bahwa integritas suatu infrastruktur jaringan sangat penting bagi kelangsungan bisnis perusahaan. Dalam lingkungan perusahaan, banyak proses bisnis perusahaan yang mengandalkan kemampuan dari infrastruktur jaringan. Oleh karena itu, suatu infrastruktur jaringan yang tidak stabil dapat mengganggu perjalanan operasi bisnis. Hal ini bisa menyebabkan penurunan produktivitas perusahaan, kesulitan mengakses data penting dalam perusahaan, dan gangguan dalam pemrosesan pesanan dari pelanggan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan infrastruktur jaringan dalam suatu perusahaan, seperti melakukan monitoring terhadap jaringan, melakukan pelatihan terhadap karyawan mengenai infrastruktur jaringan, melalui backup data secara rutin, mengimplementasikan protokol keamanan seperti konfigurasi firewall dengan benar, penggunaan password yang kuat, dan pemasangan antivirus yang efektif, dan melakukan upgrade atau update pada hardware maupun software yang sudah tidak dipakai atau tidak berlaku lagi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa sangat penting bagi suatu perusahaan untuk membangun infrastruktur jaringan yang stabil dan dapat diandalkan dalam situasi apapun. Jaringan infrastruktur sudah menjadi bagian yang vital dalam proses bisnis perusahaan, dan segala kegagalan yang terjadi pada infrastruktur jaringan bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan bisnis perusahaan. Infrastruktur jaringan dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan hingga reputasi perusahaan. Perusahaan harus mampu melakukan maintenance secara rutin terhadap infrastruktur jaringan untuk memastikan infrastruktur jaringan selalu stabil dan dapat diandalkan kapanpun. Walaupun membangun suatu infrastruktur jaringan yang kuat bisa terkesan sulit, tetapi manfaat yang bisa diperoleh sangat berharga. Jenis-jenis network infrastruktur.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa network infrastruktur adalah seperangkat alat yang di dalamnya terdapat komponen fisik dan juga logis yang dapat menyediakan berbagai dasar kebutuhan untuk koneksivitas, keamanan, manajemen, akses, dan juga berbagai macam fitur jaringan integral. Misalnya jika kita terhubung ke jaringan internet, maka kita akan menggunakan protokol TCP atau IP yang merupakan aturan atau protokol yang paling banyak digunakan di jaringan, baik yang jaringan skala kecil di rumah hingga jaringan internet global. Jenis network infrastruktur. 1. Infrastruktur jaringan fisik. Sesuai dengan namanya, network infrastruktur fisik akan banyak berkaitan dengan komponen fisik atau perangkat pada jaringan komputer. Misalnya dalam topologi jaringan yang Anda gunakan, Anda menggunakan kabel backbone Gigabit Ethernet, maka Anda harus menggunakan kabel Cat5e untuk mendukung kecepatan gigabit. Selain kabel, semua perangkat jaringan yang termasuk dalam kategori infrastruktur fisik adalah 1. Router, digunakan untuk komunikasi jaringan lokal dengan segmen IP yang berbeda. 2. Switch, bridge, yang memungkinkan klien untuk terhubung ke jaringan melalui switch. 3. Server, ini seperti melayani service seperti pada DNS server, DHCP server, web server, dan lain sebagainya. 2. Network infrastruktur logikal. Network infrastruktur logikal atau logis adalah berupa konfigurasi dari banyak perangkat lunak atau paket atau sistem lainnya yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien di jaringan. Infrastruktur logis ini memungkinkan komunikasi antar komputer melalui jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Contoh network infrastruktur logis adalah seperti ini. 1. Konfigurasi server DNS. Yang 2. Konfigurasi basis data. 3. Konfigurasi server web. Dan keempat, konfigurasi server DHCP. Beberapa komponen utama dalam infrastruktur jaringan. 1. Perangkat jaringan. Ini mencakup perangkat keras seperti router, switch, hub, dan akses point Wi-Fi yang digunakan untuk mengarahkan, mengalihkan, dan menghubungkan lalu lintas data di jaringan. Perangkat ini berfungsi sebagai titik-titik koneksi utama dalam jaringan. Yang kedua, kabel dan media. Kabel dan media transmisi adalah fisik yang menghubungkan perangkat dalam jaringan. Ini bisa berupa kabel, Ethernet, serat optik, kabel koaksial, atau bahkan nirkabel seperti Wi-Fi. Pemilihan media tergantung pada jenis jaringan dan kecepatan yang diperlukan. Yang ketiga, perangkat lunak jaringan. Ini termasuk sistem operasi jaringan, perangkat lunak routing, perangkat lunak firewall, dan berbagai aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan mengamankan jaringan. Perangkat lunak jaringan juga mencakup protokol komunikasi yang berguna dalam jaringan. Yang keempat, peralatan pendukung. Ini mencakup berbagai perangkat dan peralatan yang mendukung operasi jaringan, seperti perangkat penyimpanan data, NAS, server, dan perangkat lunak manajemen jaringan yang membantu dalam pemantauan dan administrasi jaringan. Yang kelima, pusat data. Pusat data adalah fasilitas fisik yang menghosting server, perangkat penyimpanan, dan infrastruktur jaringan yang sangat kuat. Pusat data sering digunakan untuk perusahaan besar untuk menyimpan dan mengelola data dan aplikasi penting mereka. Yang keenam, protokol jaringan. Protokol jaringan adalah aturan dan pedoman yang mengatur komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Beberapa contoh protokol jaringan termasuk TCP atau IP, HTTP, DNS, dan banyak lainnya. Yang ketujuh, keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah aspek penting dari infrastruktur jaringan. Ini mencakup firewall, VPN atau Virtual Private Network, IDS atau Intrusion Detection System, IPS atau Intrusion Prevention System, dan tindakan keamanan lainnya untuk melindungi jaringan dari ancaman luar dan dalam. Yang kedelapan, manajemen jaringan. Ini mencakup perangkat lunak dan prosedur yang digunakan untuk mengelola, memantau, dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Manajemen jaringan melibatkan pemantauan lalu lintas, perawatan perangkat keras, dan pemecahan masalah. Yang kesembilan, skema IP addressing. Untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan, setiap perangkat memiliki alamat IP unik.
administrasi alamat IP dan manajemen DNS atau Domain Name System adalah bagian penting dari infrastruktur jaringan. Yang ke-10, redundasi dan scalability. Infrastruktur jaringan sering dirancang dengan tingkat redundasi untuk menjaga ketersediaan jaringan. Skalabilitas juga merupakan pertimbangan penting untuk memungkinkan jaringan untuk tumbuh sesuai kebutuhan. Yang ke-11, sumber daya manusia. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, infrastruktur jaringan memerlukan personel yang terlatih untuk mengelola, memelihara, dan memperbaiki masalah dalam jaringan. Infrastruktur jaringan yang baik sangat penting bagi organisasi modern karena memungkinkan komunikasi dan pertukaran data yang efisien antara perangkat-perangkat mereka. Itu juga merupakan dasar bagi banyak teknologi seperti internet, komputasi awan, dan Internet of Things atau IoT. Sekian dari saya tentang penjelasan model infrastruktur jaringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.